Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Internet of Thinking dengan materi Analog Digital Converter ADC dan Digital Analog Converter DAC. Pendahuluan. Proses konversi antara sinyal analog dan digital sangat penting karena sebagian besar fenomena dunia nyata bersifat analog. Sedangkan perangkat modern seperti komputer dan ponsel hanya dapat memproses data digital. ADC memungkinkan perangkat digital mengukur dan memproses data analog, sementara DAC mengubah data digital kembali menjadi sinyal analog. Sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang berubah secara halus. Contohnya adalah suara, cahaya, dan suhu. Perbedaan grafis. Sinyal analog digambarkan sebagai garis gelombang yang halus dan kontinu. Sedangkan sinyal digital digambarkan sebagai blok-blok terputus, 0 dan 1. Fungsi dan aplikasi ADC dan DAC. Fungsi ADC adalah mengubah sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh perangkat digital seperti komputer. Sedangkan DAC fungsinya mengubah data digital kembali menjadi sinyal analog seperti mengubah file audio digital menjadi suara speaker. Aplikasinya di bagian komunikasi, ADC digunakan untuk mengkonversi suara pada telepon dan radio. Di bagian pengolahan suara, DAC mengubah data audio digital menjadi suara di audio. Robotik, ADC untuk membaca sensor dan DAC untuk mengendalikan aktuator atau motor. Analog to Digital Converter ADC. ADC adalah alat yang mengubah sinyal analog menjadi data biner atau digital. Pentingnya ADC. ADC digunakan dalam sensor untuk mengukur data fisik seperti suhu atau tekanan yang dikonversi menjadi data digital untuk otomasi dan sistem kontrol, seperti pada robotik dan sistem kontrol industri. Prinsip kerja ADC. Prinsipnya mengubah sinyal analog menjadi digital melalui 3 langkah utama: sampling, kuantisasi, dan encoding. Komponen utama ADC. Yang pertama komparator, yang kedua counter, dan yang ketiga detak atau clock. DAC menghasilkan sinyal analog dari nilai digital, sementara untuk dibandingkan kembali oleh komparator. Lanjut, jenis-jenis ADC. Flash ADC. Jenis ADC ini adalah ADC yang tercepat yang menggunakan banyak komparator untuk menghasilkan keluaran digital dalam satu langkah. Jenis ADC Successive Approximation ADC. Jenis ADC ini bekerja dengan membandingkan sinyal analog secara bertahap untuk menemukan nilai digital yang paling mendekati. Prosesnya melibatkan pengambilan sampel dan perbandingan bertahap dengan nilai referensi digital. Jenis ADC Sigma Delta ADC. Jenis ADC ini digunakan untuk resolusi tinggi pada kecepatan rendah. ADC ini bekerja dengan oversampling dan noise shaping yang memfilter noise ke frekuensi yang lebih tinggi sehingga tidak mengganggu sinyal utama. Kecepatan sampling dalam ADC. Kecepatan sampling frekuensi di mana sinyal analog diambil untuk konversi menjadi digital diukur dalam sampel per detik. Contoh
praktisnya sistem audio dalam CD, kecepatan sampling standar adalah 44,1 kHz yang memungkinkan reproduksi suara berkualitas tinggi. Di video, biasanya memerlukan kecepatan sampling tinggi, misalnya 30 fps atau lebih. Lanjut, resolusi dalam ADC. Diukur dalam bit menentukan seberapa banyak nilai diskrit yang dapat diwakili oleh ADC. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak tingkat kuantisasi yang tersedia, yang berarti akurasi konversi semakin lebih baik. Lanjut, kesalahan dalam konversi ADC. Yang pertama, quantization error. Yang kedua, aliasing, dan yang ketiga, noise. Digital to analog converter DAC. DAC adalah alat yang mengubah data digital menjadi sinyal analog seperti tegangan atau arus. Prinsip kerja DAC, pembacaan bit digital. DAC menerima input berupa data digital dalam bentuk bit biner. Yang kedua, konversi. Setiap bit digital digunakan untuk menghasilkan arus atau tegangan. Pengolahan. DAC menghitung nilai analog berdasarkan kombinasi dari semua bit digital yang diterima. Output analog hasil konversi adalah sinyal analog yang halus seperti tegangan atau arus yang dapat digunakan untuk aplikasi seperti audio atau kontrol perangkat. Komponen utama DAC. Yang pertama, penguat operasional, yang kedua, resistor, dan yang ketiga, rangkaian pembobotan. Jenis DAC. Binary wake DAC. Jenis DAC ini menggunakan resistor dengan bobot yang berbeda untuk setiap bit digital. Lanjut, jenis-jenis DAC. R2R ladder DAC. Jenis DAC ini menggunakan dua nilai resistor. Kelebihan DAC ini yaitu kesederhanaan, stabilitas, dan mudah diterapkan dalam IC. Resolusi dalam kecepatan dalam DAC. Resolusi yang diukur dalam bit menentukan jumlah nilai diskrit yang dapat dihasilkan oleh DAC. Semakin tinggi resolusi, semakin akurat sinyal analog yang dihasilkan. Kecepatan konversi DAC merujuk pada seberapa cepat DAC dapat mengubah data digital menjadi sinyal analog. Kesalahan dalam konversi DAC. Yang pertama, glitch. Yang kedua, distorsi sinyal. Solusi yang pertama, menggunakan filter analog setelah keluaran DAC untuk menghaluskan sinyal dan mengurangi noise. Untuk solusi distorsi sinyal, memastikan penggunaan komponen berkualitas tinggi dan desain rangkaian optimal untuk meminimalkan kesalahan saat konversi. Perbandingan antara ADC dan DAC. ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat digital. Fungsinya untuk memungkinkan perangkat digital mengukur dan memproses sinyal dari dunia fisik. Sedangkan DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog yang dapat digunakan oleh perangkat analog. Fungsinya untuk menghasilkan sinyal yang dapat dimengerti oleh perangkat seperti speaker atau sensor. Peran DAC dan ADC dalam sistem digital. ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh proses atau microcontroller. Sedangkan DAC mengkonversi kembali data digital menjadi sinyal analog untuk menghasilkan respon fisik. Aplikasi ADC dan DAC yang di dunia nyata. Yang pertama, telepon pintar. Kedua, TV digital. Dan yang ketiga, sistem audio profesional. Implementasi ADC dan DAC di sistem embedded. ADC dan DAC digunakan secara luas dalam microcontroller.
Microcontroller sering dilengkapi dengan modul ADC untuk membaca sensor analog dan modul DAC untuk menghasilkan sinyal analog. ADC mengkonversi sinyal analog dari sensor menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Sedangkan DAC mengkonversi data digital kembali menjadi sinyal analog untuk mengontrol perangkat output. Tantangan dalam implementasi ADC dan DAC. Yang pertama, tantangan kecepatan. Kecepatan konversi harus cukup tinggi untuk menangkap perubahan sinyal dengan akurat. Solusinya menggunakan komponen dalam dengan spesifikasi kecepatan tinggi. Yang kedua, resolusi. Tantangannya resolusi rendah dapat menyebabkan kesalahan dan mengurangi akurasi sinyal. Solusinya memilih ADC dan DAC dengan resolusi tinggi dan menggunakan teknik pembobotan yang tepat untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, konsumsi daya. Tantangannya penggunaan daya yang tinggi dapat membatasi aplikasi pada perangkat portable dan terintegrasi. Solusinya mengoptimalkan desain sirkuit, menggunakan mode sleep pada microcontroller, dan memilih komponen yang efisien. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya, keduanya memainkan peran krusial dalam teknologi modern. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari telekomunikasi, sistem audio, hingga otomasi industri. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti peningkatan resolusi dan kecepatan, serta integrasi dalam sistem chip telah mendorong inovasi dalam perangkat portable dengan IoT, meningkatkan kualitas dan efisiensi. Terakhir, keduanya adalah jembatan yang menghubungkan dunia analog dan digital, yang memungkinkan pengukuran, kontrol, dan komunikasi dengan akurat. Perkembangan dalam teknologi ini terus mendorong kemajuan dalam berbagai bidang, memperkuat peran mereka dalam sistem elektronik modern. Cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.